Takwil itu membuat kita tidak aman kaum muslimin dan muslimat. Ya, sehingga pusing menakwilkan terus. Ketika orang mengingkari Allah turun ke langit pertama di sepertiga per malam terakhir. Baik. Hanya yang mengingkari ini sebab malam tidak sama. Sekarang pertanyaannya, antum kiamat hari apa? Hari Jumat. Baik. Jumat itu sama nggak Jumat di sini di Amerika? Tidak sama. Berarti di sini dah kiamat, di Amerika belum. Kaum muslimin capek antum nanti. Berarti di sini dah kiamat, Amerika belum, nunggu 4 jam lagi kiamat. Tidak ada yang mengatakan itu. Tidak satu pun orang berakal yang berilmu yang mengatakan kiamat itu berangsur antara Indonesia dulu, Jepang dulu ya, habis itu 2-3 jam, setelah itu Indonesia, setelah itu 4 jam, setelah itu Arab Saudi. Tidak ada, serentak semuanya. Nah, apa antum ingin juga ingkari bahwa kiamat hari Jumat? Karena waktunya tidak sama. Kayaknya pusing nanti untuk mentawil. Makanya manhaj yang benar adalah yakini apa yang Allah dan Nabi sebutkan dan jangan pikirkan bagaimana kaifiatnya, karena itu bukan urusan kita. Tapi yang namanya kalam sudah dipahami oleh orang Arab bahwa yang kalam itu mesti bersuara dan mesti berhuruf, dan tidak mesti Allah berbicara dengan suara dan huruf sama dengan makhluknya. Wallahu taala alam. Ini masalahnya. Ini karena sudah dibuat kaedah. Kalau bersuara mujassim, kalau bermata mesti punya jisim. Ini kaedah antum tidak ada dalam kaedah Al-Quran dan Hadis. Tidak ada kaedah Al-Quran dan Hadis, dan ini tidak dikenal di kalangan sahabat saleh bahwa mesti berjisim. Itu kaedah ahli kalam. Makanya jangan dibuat acuan yang kita buat sendiri lalu kita masuk Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak muat dibuang, kalau tidak ditahwilkan. Nah, kalau bisa dipaksa-paksa masuk berarti terima, kalau tidak dibuang. Dan ini yang terjadi di antara ulama-ulama yang terlibat ilmu kalam. Dia katakan kalau hadis itu tak bisa ditakwilkan walaupun sahih, yuraddu, ditolak karena bertentangan dengan akal. Ini tidak memahami namanya, ini namanya menghadapi. Jadi dihadapi Al-Quran dan hadis itu, kalau sesuai diterima, kalau tidak ditolak. Kaum muslimin, kalau ulama ahlu sunnah tidak, kita terima sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, Rasul sampaikan, tanpa membicarakan kaifiatnya bagaimana. Dan tidak mesti mengatakan sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu, dan tidak mesti mengatakan sesuatu itu ada dan mesti berjisim walaupun dia bersifat. Misalnya ilmu membuat kita memahami, tapi apakah berjisim? Ya tidak. Kalau lazimnya setiap memahami mesti berjisim, ilmu itu tidak berjisim dia. Tapi setiap yang bisa ditimbang mesti berjisim. Pahala nanti ditimbang kan, pahala dan dosa ditimbang. Ada jisimnya? Nggak ada. Makanya banyak akan kita ingkari nanti kaedah-kaedah setiap sesuatu yang mesti begini, mesti berjisim, sehingga seluruh yang menetapkan dianggap mujassimah. Ini kaedah yang dibuat oleh ahli kalam, bukan kaedah dari Allah dan bukan dari Rasulullah SAW. Makanya kaum muslimin di kalangan sahabat tidak ada perdebatan. Di kalangan tabi'in yang ikut sahabat tak ada perdebatan. Di kalangan tabi'in yang berikut sahabat tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Baru ada datang ketika sebagian mengikuti ilmu kalam yang diadopsi dari filsafat Yunani. Ini ilmu orang lain, bukan ilmu kita. Ya, bukan ilmu kita. Makanya seluruh ulama yang ahlus sunnah mewanti-wanti supaya tidak mencampurkan ilmu yang bukan dari Islam ini menjadi bagian dari ilmu Islam. Oh, jangan katakan, oh karena Imam Taimiyah dia ahli ilmu kalam, Imam Syafi'i paham ilmu kalam. Paham ilmu kalam bukan menjadi ahli kalam. Sebagaimana kita hari ini paham ilmu hadis, paham hadis belum tentu jadi ahli hadis. Berapa banyak orang yang paham hadis tapi dia menjadi ahli hadis. Ya, menegakkan hadis tidak ditegakkannya, tapi hadas ditegakkannya. Dia pakar di hadis. Tidak sedikit orang seperti itu. Maka tidak seperti saya. Misalnya saya paham ilmu kalam karena saya sudah belajar ilmu mantik, saya paham. Insya Allah walaupun tak hafiz tapi bisa paham karena memang itu yang dipelajari dari awal. Tapi apakah saya sekarang ahli kalam? Ya tidak, karena
saya sudah mendapatkan nikmatnya beriman pada Al-Quran dan hadis sebagaimana para sahabat dan salafus salih dulu beriman pada Al-Quran dan hadis. Dan tidak pernah ketika kita mengatakan Allah bertangan mesti berjisim, tidak, demi Allah, karena itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu hanya kaedah yang dibuat oleh ahli kalam. Kalau mereka silahkan, mereka mengatakan kalau tetap jadi jisim, tapi kami tidak, maka tidak patut disebut dengan mujassimah. Nah, siapa yang mengatakan yang menurut makna Al-Quran dan hadis secara zahir adalah mujassimah, ini adalah kezaliman. Ada kezaliman yang tidak diterima oleh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan siapa yang mengatakan bahwa ulama salaf mufawwid, ini juga kedustaan yang tidak bisa diterima, karena zahir lafaz mereka, beratus beribu nas dari mereka memaknai makna yang zahir, bukan makna yang ditafsirkan atau tidak dipahami oleh orang Arab. Karena dengan demikian Al-Quran itu kan disebut dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kalau seandainya maknanya tidak diketahui, berarti tidak menjelaskan. Kalau Allah jelaskan hukum fikih dengan hukum yang jelas, masa sesuatu yang tidak berlaku ijtihad padanya dipakai bahasa yang tidak jelas? Ini tidak diterima secara logika. Hukum fikih kita boleh berijtihad di dalamnya, lalu banyak di antara hukumnya Allah jelaskan dengan bahasa yang jelas. Sedangkan tentang sifat zat Allah SWT itu tidak berlaku qiyas, tidak berlaku ijtihad, lalu dia pakai bahasa yang tidak jelas. Di mana datangnya ini kaum muslimin, muslimat dirahmati Allah SWT? Tidak berlaku ijtihad. Maka segala sesuatu yang menyebabkan pengingkaran terhadap itu akibat daripada memakai analogi, dan analogi itu tasbih, dan tasbih itu haram, tasbih itu tidak dibolehkan. Oleh itu akhirnya ketika takut dari tasbih, lari ke ta'til, sehingga menghilangkan sifat-sifat Allah SWT. Akhirnya tidak jauh-jauh juga daripada orang-orang Mu'tazilah yang memang menafikan seluruh sifat Allah dengan alasan yang sama. Cuman kita dengan alasan yang sama menafikan sebagian besar, menerima sebagian kecil saja, asal sesuai dengan akal. Maka hilangkan keadaan-keadaan yang kita buat sendiri yang tidak dikenali di kalangan ulama as-salafus salih, para ulama, kecuali hanya dicocok-cocok logikan yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil yang sahih. Allah musta'an.